Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Delapan jenazah korban helikopter PKRGH tiba di DVI Polda Kalsel. Tim SAR hadapi medan sulit, black box ditemukan. DPRD Kalsel kawal 7 tuntutan rakyat ke Senayan. Komisi 2 DPR Republik Indonesia janji tindak lanjuti. Wali Kota Banjarmasin datangi 2 anak lumpuh layu. Pemerintah kota siapkan bantuan kesehatan dan gizi. Delapan jenazah korban kecelakaan helikopter PKRGH yang hilang kontak sejak Senin lalu akhirnya tiba di DVI Postmortem Bidokes Polda Kalimantan Selatan Jumat dini hari. Jenazah tiba sekitar pukul 2:45 waktu Indonesia bagian tengah menggunakan 6 unit ambulans yang dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI. Beberapa kantong jenazah bahkan harus dibawa 1 ambulans untuk 2 korban sekaligus. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio menjelaskan evakuasi berlangsung sulit akibat medan berat dan hujan deras. Meski demikian, seluruh jasad berhasil dievakuasi dan kotak hitam helikopter juga sudah ditemukan. Tadi kan sudah disampaikan ini akan diteruskan untuk kami serahkan ke pihak forensik tim DVI Polda Kalimantan Selatan untuk diidentifikasi lebih lanjut terkait korban. Itu aja. Itu ya. Tadi Pak ada kendala Pak di lapangan Pak. Di lapangan Pak. Wah, kendala jelas ada. Ya, medan yang jelas. Saya tadinya berharap mungkin medan, cuaca yang jelas itu hujan, kemudian juga medan kenapa tebu kering, kemiringannya hutannya masih lebat, kelembabannya tinggi, kemudian tinggian tebing itu 70 derajat itu jadi agak makan waktu lama dan menjadi kendala bagi tim evakuasi di lapangan. Pak, black box udah ditemukan. Black box Pak. Black boxnya sudah. Sementara itu, Kabidokes Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Muhammad L. Yandiko menyebut langkah awal identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan postmortem. Dari 8 korban, 5 merupakan warga Indonesia dan 3 lainnya warga negara asing. Kita bersyukur dulu ya, ini sudah kita terima lengkap sesuai dengan data awal 8 orang ya, dan selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan postmortem. Ini khususnya postmortem untuk melihat data korban fisik yang saat ini ada ya, yang akan kita lakukan pencocokan dengan data antemortem pada saat rekonsiliasi sehingga bisa kita butuhkan untuk identifikasi. Pak Kabil, apa benar 2 diantaranya itu kondisinya hangus Pak dan sulit dikenali gitu? Ini kita baru terima, nanti kita lihat ya. Pak, dari antemortem sendiri sudah Lengkapkah? Ada lengkapkah Pak atau gimana dari Keluarga. Ya, untuk data antemortem itu terus kita terima ya. Jadi walaupun sudah ada, nanti kalau misalnya masih membutuhkan data-data yang nantinya akan penting untuk pencocokan akan kita tampung atau kita bantu. Itu rata-rata dari mana Pak warganya Pak? Sebagian besar dari Indonesia. Indonesia. Helikopter dengan kode BK117D3 milik Istindo Air sebelumnya hilang kontak dalam perjalanan menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hafiz Ar-Rahman dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti aksi damai Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan beberapa hari lalu, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Selatan mendatangi gedung DPR Republik Indonesia di Jakarta. Mereka menyampaikan 7 tuntutan rakyat yang sebelumnya disuarakan dalam unjuk rasa di Banjarmasin. Rombongan DPRD Kalimantan Selatan dipimpin Ketua Supyan Haka dan diterima langsung Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia Muhammad Rifki Nizami Karsayuda bersama anggota DPR dan DPD asal Kalimantan Selatan.
7 tuntutan yang disampaikan mencakup efisiensi anggaran DPR, reformasi Polri, penyelesaian kasus Afan Kurniawan, persoalan tambang dan agraria, evaluasi program strategis pemerintah, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Selain isu nasional, DPRD Kalimantan Selatan juga menyuarakan aspirasi lokal, mulai dari penolakan hutan Meratus jadi Taman Nasional, pembangunan jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, hingga perhatian terhadap tenaga honorer. Yang pertama, mereka menginginkan ada reformasi institusi DPR dan tentu juga DPD. Kami sepakat untuk melakukan hal tersebut. Kami sendiri telah mengambil banyak kebijakan terkait dengan efisiensi ini, dan kami memohon maaf kalau kemudian perkataan, perilaku, perbuatan kami selama ini dianggap mungkin belum bisa memenuhi ekspektasi atau harapan masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Selatan. Tapi tadi saya sampaikan juga, silahkan dipantau kinerja kami. Kinerja di gedung DPR ini kan sudah sangat terbuka, disiarkan secara langsung melalui kanal-kanal yang kami sediakan. Bisa dilihat kok, apakah anggota DPR RI Dapil Kalsel itu bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Alat ukur bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh itu mereka menyuarakan aspirasinya, menjalankan tugas dan fungsinya di setiap alat kelengkapan dewan yang ada. Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia menegaskan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti, sementara DPRD Kalimantan Selatan menyatakan telah menunaikan janji untuk menyampaikan suara rakyat Banua di Senayan. Hari ini kami sesuai dengan janji tanggal 4 diterima oleh unsur pimpinan, tapi khusus pimpinan Komisi 2 dan juga DP-DP yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Pak Binda, Pak Riwanto, ada Pak Mahfud MD, hampir 99% yang hadir yang dapil Provinsi Kalimantan Selatan. Pada intinya aspirasi yang dituntut oleh elemen masyarakat, lebih khusus anak-anak, adik-adik mahasiswa, di tanggal 2 kemarin sudah terupdate dan sudah kami serahkan semuanya dalam 7 tuntutan itu. Insyaallah di waktu dekat ada pembahasan-pembahasan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Delapan jenazah korban helikopter PKRGH tiba di DVI Polda Kalsel. Tim SAR hadapi medan sulit, black box ditemukan. DPRD Kalsel kawal 7 tuntutan rakyat ke Senayan. Komisi 2 DPR Republik Indonesia janji tindak lanjuti. Wali Kota Banjarmasin datangi 2 anak lumpuh layu. Pemerintah kota siapkan bantuan kesehatan dan gizi. Kisah pilu datang dari Banjarmasin Barat. 2 bersaudara Muhammad Ridho Setiawan berusia 15 tahun dan Abizar Raka Fadilah berusia 8 tahun harus menjalani hidup dengan lumpuh layu akibat gizi buruk. Kondisi ini mengetuk perhatian Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Dengan penuh empati, ia mendatangi langsung rumah keluarga sederhana di kawasan Telaga Biru. Yamin menegaskan pemerintah kota wajib hadir membantu, baik melalui layanan kesehatan maupun pemenuhan gizi. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan pun ditugaskan memberi pendampingan intensif. Ya kan kita lihat situasi kondisi sendiri kan anak ini kayaknya tidak terawat. Kondisinya kita berharap masih bisa untuk disembuhkan. Nah, ini harus dari pihak pemerintah khususnya Dinas Kesehatan harus segera tanggap. Jangan larut. Kondisinya kan memang kondisi tinggalnya juga sangat memprihatinkan. Nah ini yang harus menjadi perhatian.
Ya syukur aja ini kan dapat dari informasi kawan-kawan khususnya dari kesehatan juga informasikan, Karang Taruna juga menginformasikan. Ya jangan sampai kita juga terlambat. Ya harapan kita ini masih bisa dia kembali ke kesehatannya. Setidaknya kita pemerintah harus hadir dalam menghadapi hal seperti ini. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin memastikan kedua anak tersebut akan dirawat di RSUD Sultan Suryansyah dan bila perlu akan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap. Ya, kami menemukan ada anak yang lumpuh layu ya, dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan sehingga mengakibatkan pertumbuhannya terganggu. Maka dengan ini perintah Bapak Wali Kota, kita akan menangani secara kesehatannya. Kemudian mudah-mudahan anaknya bisa masih disembuhkan ya. Mudah-mudahan dengan kita berusaha dengan kesehatan, nanti selanjutnya rehabilitasi sosial adalah dinas sosial. Kalau instruksi wali kota ini apa Pak untuk perawatannya? Dilihat nanti yang pasti jaminan kesehatannya tetap kita jamin. Kemudian dilihat nanti diagnosa spesialisnya apa. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI wilayah Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disampaikan caretaker anggota MTI Kalimantan Selatan IPAN dalam musyawarah pembentukan MTI Kalimantan Selatan di Aula Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Menurut IPAN, kehadiran MTI Kalimantan Selatan menjadi bentuk partisipasi masyarakat transportasi untuk membantu pemerintah sebagai mitra strategis, khususnya dalam menjaga keselamatan transportasi. Ia menekankan transportasi yang baik bukan hanya soal kelayakan teknis, tetapi juga harus memberi rasa aman, nyaman, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Tentunya bahwa transportasi kita, terutama untuk di Kalimantan Selatan, sebenarnya masih dalam relatif baik, tidak seperti yang lain. Tentunya bahwa kita harus preventif untuk menjaga sesuatu permasalahan klasik di transportasi, yaitu kemacetan. Dan itu tidak kita hanya itu saja, yang jelas adalah pelayanan terhadap transportasi itu kepada pengguna kalayak masyarakat. Kalau menjadi PR mungkin ke depannya apa yang harus dibenahi? Yang jelas bahwa pembenahan terhadap transportasi itu adalah bagaimana kita menjamin transportasi itu aman, nyaman, dan berkeselamatan untuk kita semua. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pambandarmasi sebagai perusahaan pengelola air bersih di kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pambandarmasi mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini.
melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Delapan jenazah korban helikopter PKRGH tiba di DVI Polda Kalsel. Tim SAR hadapi medan sulit, black box ditemukan. DPRD Kalsel kawal 7 tuntutan rakyat ke Senayan. Komisi 2 DPR Republik Indonesia janji tindak lanjuti. Wali Kota Banjarmasin datangi 2 anak lumpuh layu. Pemerintah kota siapkan bantuan kesehatan dan gizi. Perayaan hari ulang tahun ke-60 SMA Negeri 2 Banjarmasin berlangsung meriah Rabu siang. Sekolah favorit di kota Seribu Sungai ini berhasil menghadirkan penceramah kondang asal Jakarta Ustaz Maulana. Kepala sekolah, Ferry Setiawan Amadi, mengungkapkan kehadiran Ustaz Maulana merupakan hasil persiapan panjang selama 3 bulan, dan ini menjadi kali kedua beliau hadir di SMA N2. Jadi alhamdulillah ya, sejak 3 bulan yang lalu dirancang oleh Humas dari SMA Negeri 2 Banjarmasin beserta kesiswaan dan Pak Kurikulum di SMA Negeri 2 Banjarmasin untuk mendatangkan Ustadz. Alhamdulillah Ganyung bersambut. Nah, beberapa minggu yang lalu ternyata Ustadz siap datang ke SMA Negeri 2 Banjarmasin kedua kalinya, Pak. Untuk yang kedua kalinya, alhamdulillah ya, untuk Ustadz Maulana. Acara semakin semarak dengan kehadiran siswa, guru, alumni, serta orang tua. Wakil Wali Kota Banjarmasin bersama sejumlah tokoh masyarakat juga hadir memberi dukungan. Dalam ceramahnya, Ustaz Maulana berpesan agar para siswa meneladani Rasulullah dalam sikap, perilaku, dan akhlak sehari-hari. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan.
PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.